Masjid di Kota Makassar dijual oleh seorang ahli waris setelah orang tuanya wafat. Ahli waris menjual tanah dan bangunan masjid senilai 3,5 miliar rupiah. Spanduk dijual telah dipasang di depan masjid dengan tulisan pemilik tanah atas nama Hilda Rahman dengan 2 sertifikat hak milik disertai nomor telepon. Saya insya Allah segera balik malam ini dan besok saya akan ke lokasi mengecek langsung masjid yang sedang viral yang ingin dijual. Saya khawatir ada modus di sana, ada nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini kita akan nge-reaction sebuah video yang di-tag di TikTok Mas Farhan tentang masjid yang viral di Makassar, di Indonesia lah, yang katanya oleh ahli warisnya dijual, masjidnya dijual. Bahkan para takmir masjid atau pengurus-pengurus masjid mengadakan penggalangan dana untuk membeli masjid tersebut oleh ahli warisnya. Kadang-kadang para sahabat dan teman-teman, kalau di kampung Mas Farhan, sepengetahuannya Mas Farhan, kalau ada cekcok tentang masjid nak dijual itu, orang tuanya yang dulu orang tuanya baik lah macam tu. Lepas tu ada tanah diwakafkan untuk pembangunan masjid. Dan setelah anaknya gitu, dan tahu kalau tanahnya itu tanahnya bapaknya gitu, dan anaknya itu kurang pendidikan ilmu agama. Bahkan kalau dia tahu tentang ilmu agama, tanah yang diwakafkan untuk ditempatkan masjid itu, amal jariahnya akan mengalir ya para sahabat dan teman-teman. Meskipun sudah meninggal, ketika masjid itu masih berlaku, masih disembayangi, namanya masjid ya para sahabat, dan juga digunakan untuk menyembah kepada Allah, karena masjid itu rumahnya Allah, itu ya para sahabat. Dan itu pahalanya mengalir kepada orang yang mewakafkan masjid, dan juga orang yang menyumbang kepada masjid itu pahalanya juga mengalir, amal jariah ya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan ada juga anak-anaknya dan ahli warisnya yang tidak tahu, bahkan seperti itulah. Ini tanah bapak aku lah dulu macam tu kan, lepas tu aku jual balik lah gitu kan, buat apa di tempat masjid. Itu macam tak ada otak lah para sahabat dan teman-teman, mikir duit aja gitu kan. Bahkan hanya orang tertentu yang mempunyai tanah diwakafkan untuk masjid dan rela berkorban demi amal jariah gitu ya kan dunia ini tak dibawa mati para sahabat dan teman-teman, cuma amal jariah seperti sedekah gitu kan. Itu yang akan menjadi pembantu kita di alam sana nanti. Dan para sahabat dan teman-teman, penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama di video ini. Let's go. Masjid di Kota Makassar dijual oleh seorang ahli waris setelah orang tuanya wafat. Ahli waris menjual tanah dan bangunan masjid senilai 3,5 miliar rupiah. Spanduk dijual telah dipasang di depan masjid dengan tulisan pemilik tanah atas nama Hilda Rahman dengan 2 sertifikat hak milik disertai nomor telepon. Masjid ini berada di Jalan Kompleks BTN Makjobaji, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa pihak menyebut tanah tersebut dulunya telah diwakafkan, bahkan dalam pembangunan masjid dilakukan penggalangan dana bersama warga. Namun ketika pemilik tanah tersebut wafat, anak keturunannya mengklaim bahwa tanah tersebut bukanlah tanah wakaf, melainkan milik pribadi. Akun Facebook Andi Muhammad Nur Syahid yang memviralkan kejadian ini kini membuka penggalangan dana untuk menembus masjid tersebut. Ia menuliskan dibutuhkan sekitar 35 orang untuk berdonasi minimal Rp100.000 per orang agar masjid tersebut bisa digunakan kembali. Nur Syahid mengatakan masalah sengketa tanah dan bangunan masjid sudah berjalan 2 tahun antara pengurus masjid dan ahli waris, namun tidak menemukan titik temu hingga kini. Banyak pihak menyayangkan aksi keluarga ahli waris tersebut, bahkan salah satu akun di media sosial menceritakan kejadian yang serupa dan akhirnya menjadi malapetaka bagi mereka yang menjualnya di kemudian hari.
Assalamualaikum saudaraku semua di Kota Makassar. Saya Syahid dari Kurir Langit Indonesia. Hari ini kita sangat terkejut dengan beredarnya atau viralnya sebuah foto Masjid Fatimah Umar dengan spanduk dijual. Hari ini adalah panggilan iman untuk kita semua, panggilan bersama bagi semua yang merasa cinta dengan masjid. Kita perlu bergerak sama-sama dari masjid ke masjid, secara pribadi, dari organisasi ke organisasi, dari lembaga-lembaga dakwah, para asatid, para guru, para kiai, para ulama, teman-teman influencer, selegram, semua para pejabat, para pimpinan, para teman-teman yang punya lingkar pengaruh yang baik. Mari kita ajak, kita bergerak sama-sama. Dari 1.500.000 warga Kota Makassar, 2-3% saja yang bergerak menyisihkan 100.000, insya Allah kebutuhan untuk membebaskan lahan atau tanah yang di atasnya berdiri Masjid Fatimah Umar bisa kita lunasi. Begitu juga ketika semua masjid bergerak 2-3 juta, insya Allah ini dengan mudah atas izin Allah dalam waktu dekat kita bisa bayar secara lunas agar Masjid Fatimah Umar bisa tetap tegak berdiri, bisa tetap ditempati sujud, masih ada orang yang menyembah Allah di masjid tersebut. Mari kita semua bergerak membantu, mendorong, mensupport dan mendoakan. Paling tidak ikut share video ini, ikut mensupport melalui rekening yang tertera. Sekian, makasih banyak. Painteng Sirita, inilah harga diri orang Makassar. Insya Allah kalau bukan misiri, bisa-bisa ini jadi pace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini bukan video atau konten hoax ya para sahabat dan teman-teman. Dan inilah pernyataan dari dari pengurus masjid tadi, mau menarik penggalangan dana untuk membeli tanah tersebut yang mau dijual oleh hak miliknya, atau hak warisnya ya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini sangat sedih banget ya, karena seandainya kalau masjid ini tidak boleh kita beli gitu kan, kalau masih hak warisnya itu hak pemiliknya, hak warisnya lah itu masih berkeras kepala nak jual gitu. Tapi kalau dipikir-pikir juga siapa yang nak beli ya, kalau kita semacam orang muslim lah nak beli tanah itu, kalau sudah ditempatin masjid kan siapa yang nak beli, dan buat apa gitu ya para sahabat dan teman-teman, beli tanah untuk yang sudah diwakafkan di masjid itu. Apa iya nanti kalau sudah dibeli tanahnya itu akan dirobohkan masjidnya? Kan nanti akan menjadi pergaduhan ya para sahabat dan teman-teman. Masjidnya bukan perorangan, masjidnya itu yang membangun itu mengadakan penggalangan dana dari masyarakat. Kalau di kampung Mas Farhan itu, kalau ada pembuatan masjid itu bukannya miliknya satu orang para sahabat dan teman-teman. Mungkin tanahnya lah miliknya satu orang yang diwakafkan untuk membuat masjid. Tapi bangunannya itu, cornya, semennya, pasirnya, itu gentengnya, atapnya, semua itu dari orang-orang muslim, dari masyarakat kita yang sudi menyumbang untuk pembangunan masjid gitu para sahabat dan teman-teman. Bukannya miliknya perorangan masjid itu. Jadi kalau sampai dijual itu masjidnya mau diapain gitu, kalau dibongkar mesti ada timbul pergaduhan, karena yang membuat masjidnya itu bukan perorangan gitu para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan bercakap macam itu karena sepengetahuan Mas Farhan, kalau di kampung Mas Farhan di tengah-tengah jalan itu kita ada penggalangan dana para sahabat dan teman-teman. Dalam satu hari boleh dapat 300 ringgit, bahkan dapat 600 ringgit duit Malaysia macam tu. Kalau memang yang nari itu yang penggalangan dana orang yang banyak, bahkan boleh dapat, ada yang dapat 5.000 ringgit juga, ada yang dapat satu hari untuk penggalangan dana. Dari antusiasnya warga-warga muslim ini di kampung Mas Farhan kalau ada pembangunan masjid gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin videonya sampai di sini saja para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya dan mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Oh, lupa para sahabat dan teman-teman. Dan di video itu tadi, di akhir video, para
apa ya, para penjaga masjidnya, muazin masjidnya atau takmir masjidnya yang nak menyumbang. Setidaknya kalau kalian tidak menyumbang, share videonya Mas Farhan. Di situ ada nomor telepon, nomor WA, dan juga nomor rekening. Dan teman-teman yang bersudi boleh langsung WA langsung ke WA itu, atau hubungi dulu. Nanti kalau memang masjidnya oke, tak oke, kita boleh menyumbang ke situ para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.